Ibu Martini. Iya Pak, siap. Ya, Ibu. Siap Pak. Ibu Siap Martini. Pak. Sudah siap ya? Iya. Dijawab simple, padat, jelas ya Bu ya. Biar kita lebih efisien waktu. Yang Ibu pahami dalam landasan penyusunan rencana pembelajaran itu apa Bu? Yang saya pahami, yang menyusun rancangan pembelajaran, di sini saya menggunakan atau memadukan dengan beberapa teori. Tentunya harus mempunyai sumber teori yang ada untuk menyusun rancangan pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan teori kognitivisme. Karena teori kognitivisme itu adalah proses untuk mengolah informasi yang ada. Dari sini, anak diberi kesempatan untuk memecahkan masalah yang disajikan oleh guru. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian dalam perangkat pembelajaran, yang Ibu lakukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran dalam setiap fase, itu seperti apa, Ibu? Pengembangan perangkat pembelajaran setiap fase tentunya dengan melihat kompetensi dari peserta didik itu sendiri. Gitu, Pak. Dari perangkat itu kan perangkat ada fase A, fase dan lain sebagainya, maka di sini kompetensi yang utama dalam perangkat pembelajaran itu kompetensi awalnya gitu, Pak. Dengan mengetahui kompetensi awal peserta didik dulu gitu, Pak. Dengan merubah apanya, Bu? Jadi kalau fase A tentunya kan dilihat dari ranah kognitif. Jadi kan ada kaitan dengan kognitif belumnya, Pak. Kalau A tentunya harus menggunakan pola pikir yang pakai C1 dan lain sebagainya. Nah, kalau saya yang SMP, fasenya fase D, maka ranahnya sudah fase D, maka menggunakannya adalah C3, dimulai dari C3-nya itu, Pak. Merubahnya seperti itu. Perangkat modul pembelajaran, Ibu menggunakan perangkat pembelajaran itu seperti apa, Bu? Perangkat pembelajaran ini digunakan untuk supaya pembelajaran itu terarah, Pak. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi dengan adanya perangkat pembelajaran ini, pembelajaran itu bisa terarah apa yang mau disampaikan gitu. Lalu media apa yang Ibu gunakan ketika mengajar agar materi yang bermuatan HOTS itu bisa tercapai, Bu? Nah, dalam hal ini media yang saya gunakan ini adalah media menggunakan tampilan PPT gitu, Pak. Jadi saya menggunakan proyektor kemudian untuk menampilkan PPT. Dari situ saya menyajikan masalah yang ada, anak disuruh mengamati, kemudian mengidentifikasi dari apa yang saya sajikan gitu, Pak. Baik, contoh masalah yang berorientasi pada HOTS itu contohnya seperti apa, Bu? Ya, karena kaitan materi yang di modul saya itu adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu tentang perilaku taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, maka untuk taraf berpikir hotnya adalah anak itu disuruh mengidentifikasi perilaku taat yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari seperti Pak. Bagaimana taat kepada Allah dalam kehidupan sehari itu seperti apa penerapannya, kalau kepada Rasul itu seperti apa penerapannya, kepada ulil amri itu seperti apa penerapannya. Kemudian karena di situ ada kaidah hukum tajwidnya yaitu Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyahnya, maka anak disuruh mengidentifikasi mana yang bacaan Al-Qamariyah dan mana yang bacaan Asy-Syamsiyahnya seperti itu, Pak. Baik, terkait itu kita masuk ke ranah P5 PPRA yang Ibu pahami dan Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran P5 PPRA itu seperti apa? Ya, untuk P5-nya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sini ada beberapa dimensi, yaitu jadi tujuan P5 itu adalah membekali peserta didik supaya bisa mengimplementasi nilai-nilai Pancasilanya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya seperti itu, Pak. Jadi dalam hal ini untuk P5-nya ada 6 dimensi.
bentuk pertamanya. Kemudian gotong royong, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya. Tetapi di modul saya, karena kaitannya dengan pembuatan ekobrik di sekolah saya yang masih dilaksanakan, maka di sini dimensi yang saya pakai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, dan dimensi gotong royong. Adapun untuk profil pelajar rahmatan lil alaminnya yang saya pakai adalah suro atau musyawarah dan inovatif gitu Pak, diskusi dan inovatif itu seperti itu. Itu jadi ada paduan antara profil P5-nya dengan PPRA-nya itu digabungkan gitu. Oke. Kemudian terkait PTK, bagaimana Ibu merancang penelitian tindakan kelas, Bu? Kalau melakukannya saya belum ya Pak, cuma ini saya masih proposalnya. Jadi proposal kenapa kok saya mengambil judul upaya meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa, upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik kaitannya dalam pelajaran PA di sekolah saya. Tujuannya karena ketika pada pembelajaran awal ternyata hasil belajar anak itu kan di luar ekspektasi, artinya banyak sekali yang nilai kecil-kecil gitu Pak. Nah, ternyata kemudian di sini mendorong saya untuk mengubah metode belajar dari yang berpusat kepada guru, kemudian saya menggunakan metode diskusi kelompok begitu Pak. Jadi PTK saya yaitu tentang itu tadi upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan diskusi kelompok seperti itu Pak. Diskusi kelompok ya. Ya. Baik Bu. Pulpennya disiapkan Bu. Ya, siap. Sudah Ibu? Ya Pak. Oke, silakan Ibu tulis surat Al-Lahab ayat 1 dan 2. Saya dapat. Aduh, masih. Mundur dikit coba. Nggak kelihatan. Kayak gitu di belakangnya Ibu. Nah, naikin Bu. Naikin. Tulisannya naikkan. Bentar Pak. Ini ini. Abi, bentar. Abi. Ini Pak. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya tanya Bu, Ibu melihat apa enggak? Enggak toh, enggak Pak. Enggak. Lihat. Enggak ya? Enggak, belas demi Allah. Enggak. Baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Allahu Akbar. Salat asar ya Pak? Iya udah jam 4 loh. Satu lagi. Terima kasih Ibu.